Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema iman itu menerima, percaya, dan bertindak. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat kemurahan-Mu atas kami. Bila sebentar kami hendak membaca, merenungkan, serta melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi setiap kami dan kami yakin ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah pulihkan, dan yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Markus 11 ayat 20-26. Markus 11 ayat 20-26. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Pembacaan nats kita terambil di Markus 11 ayat yang ke-24. "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Saudara, ada cerita menarik ilustrasi, yaitu di musim kemarau, ya, tentunya tanaman, sungai, dan mata air semua mulai banyak yang kering. Kelaparan pun mulai melanda penduduk di suatu desa. Karena tidak tahan terhadap situasi tersebut, maka para penduduk desa melakukan sebuah pertemuan untuk membicarakan tindakan apa yang harus mereka lakukan. "Sebaiknya kita berdoa, hanya Tuhan yang bisa menolong kita keluar dari masalah ini," kata orang banyak. Singkat cerita, pendeta di desa itu segera memberikan pengumuman bahwa akan diadakan doa bersama memohon kepada Tuhan supaya menurunkan hujan. Dan benar saja, pada hari yang sudah ditentukan, semua jemaat berkumpul memenuhi gedung gereja sampai ke halamannya. Dari pengurus, tua-tua, sampai jemaat biasa, mereka semua sangat antusias dan bersemangat. Pendeta itu pun bersiap memulai memimpin doa. Tapi sebelum memulai doa, pendeta itu memberikan beberapa pertanyaan kepada jemaat yang hadir. Saudara, percayakah bahwa saat kita berdoa dengan iman dan kesungguhan, itu artinya kita sudah menerima apa yang kita minta? Pendeta itu tanya kepada jemaatnya. Tentu saja semua jemaat menjawab, "Ya, kami percaya. Ayo kita berdoa." Pertanyaan selanjutnya dari pendeta itu, "Siapakah di antara saudara yang sudah mempersiapkan diri atas jawaban doa yang akan kita naikkan bahwa hujan pasti akan turun?" Katanya sambil mengeluarkan sebuah payung dan mantel dari balik mimbar. Semua orang yang hadir tiba-tiba terdiam, tidak ada yang menjawab. Dan selang beberapa waktu, ada anak kecil yang mengenakan mantel bening sambil menenteng sebuah payung kecil sambil berkata, "Pak Pendeta, saya sudah siap karena saya percaya saat pulang kita akan kehujanan." Semua yang hadir terdiam dan mulai menyadari bahwa pada hari itu mereka semua mendapatkan pelajaran berharga tentang sebuah keyakinan iman. Ketika Tuhan berkata, "Apa saja yang kamu minta dan doakan,"
Tuhan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Anak kecil itu percaya dengan sepenuh hati perkataan Tuhan tanpa keraguan sedikit pun. Dan itu dibuktikan lewat tindakannya. Kita belajar dari cerita tersebut bahwasanya kalau kita mengatakan percaya kepada Tuhan, itu akan terlihat dari tindakan yang kita lakukan. Ketika saudara percaya bahwa oleh bilur-bilurnya saudara menjadi sembuh, maka saudara tidak akan lagi bercerita atau mengeluh tentang sakit yang saudara alami sekarang ini. Atau saudara itu bisa mengucap syukur dengan keyakinan Tuhan sudah memberikan kesembuhan. Itu benar-benar percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kehidupan yang berkelimpahan, kesembuhan bagi diri kita lewat iman. Karena sekali lagi, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi dalam iman ada pengharapan. Pengharapan berbicara tentang kepercayaan. Seperti yang sudah kita baca tadi. Apa saja yang kamu minta, percayalah maka kamu akan menerimanya. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Artinya ada tindakan untuk kita percaya dengan penuh keyakinan iman. Seperti ilustrasi tentang pendeta dan jemaatnya tadi. Ada anak kecil yang sudah mempersiapkan menggunakan mantel dan membawa payung. Artinya dia percaya bahwasanya sebentar lagi selesai doa hujan turun. Dia percaya dengan penuh keyakinan iman. Ada tindakan. Nah, ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Semua akan terlihat dari tindakan kita. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan sudah memberkati keuangan kita, tentunya lewat tindakan yang kita lakukan. Bekerja dengan sungguh-sungguh, kemudian memberi atau menabur, kemudian menabung, itu adalah tindakan-tindakan iman kita. Jangan sekedar kita berdoa, jangan sekedar kita beriman, tapi tidak ada kepercayaan dan tindakan. Keduanya harus ada dalam iman kita, dalam doa kita. Ketika kita meminta kepada Tuhan, maka ada unsur percaya dan ada unsur bertindak. Ada bagian yang kita lakukan dan ada bagian yang Tuhan lakukan. Bagian yang Tuhan lakukan adalah memberkati setiap iman kita, memberkati setiap doa kita. Dan yang kita lakukan adalah melakukan usaha kita dengan ketaatan penuh keyakinan pada firman Tuhan. Itu adalah tindakan kita. Sekali lagi, iman bekerja lewat kepercayaan. Ya, kepercayaan kita yang kita harapkan, kemudian lewat perkataan kita. Kalau tadi kita diajarkan Tuhan Yesus tentang kuasa perkataan, maka dari itu gunakan kata-kata kita untuk mengeluarkan iman kita. Kalau saat ini saudara sedang sakit, perkatakan dengan iman. Engkau tidak lagi membicarakan mengeluh tentang sakit penyakitmu, tetapi yang kau katakan adalah engkau sudah sembuh. Oleh bilur-bilurnya sakit penyakitmu sudah disembuhkan. Itu adalah tindakan iman. Jadi tidak lagi mengeluh, tetapi percaya Tuhan sudah sembuhkan. Percaya dengan iman bahwasanya Tuhan sudah berikan kesembuhan. Engkau yang berkekurangan pun demikian. Meskipun keadaannya tidak memungkinkan, tetapi ketika engkau mengatakan dengan penuh kepercayaan dan tindakan iman, maka hal itu, kata firman Tuhan, akan diberikan kepada kita. Ya, sekali lagi, ketika engkau berkekurangan pun, ucapkan kata-kata iman. Tuhan sudah memberkati, bahkan berkelimpahan, bahkan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan ketika engkau berputus asa pun, katakan dengan iman, engkau punya pengharapan yang baru. Engkau sudah diberikan kelegaan oleh Tuhan. Katakan itu dengan iman. Sehingga Tuhan melihat bahwasanya iman bekerja juga dengan tindakan iman kita. Dan menghasilkan berkat dalam kehidupan kita. Menghasilkan kelepasan dalam kehidupan kita. Menghasilkan kelegaan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah kasih-Mu
Engkau mengajar kepada kami semuanya tentang iman. Ketika kami beriman berarti itu kami menerima, percaya, dan bertindak. Kami menerima apa yang kami doakan dengan penuh kepercayaan dan tindakan dalam iman kami. Sekali lagi kami ucapkan kata-kata profetik untuk kesembuhan sakit penyakit kami, untuk kelepasan dari beban berat kami, untuk kelimpahan atas kekurangan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bertindak lewat kata-kata iman kami Tuhan. Tuhan sanggup mengadakan yang belum ada menjadi ada, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Berkati setiap saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan. Kami ucapkan dengan iman, kami menang atas pergumulan kami, bahkan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin.